Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima selama ini, atas segala waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di akhir pekan untuk mendengarkan kajian bersama Ustaz Nur Baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada, Ustadz Amin Nur Baik Hafizahullah Ta'ala yang kita hormati, guru kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tahap ini untuk melanjutkan pembahasan fikih muyasar, kitab fikih muyasar sebagai kelanjutan dari kajian rutin bersama Rumah Dakwah Paduka. Baik, untuk menyingkat waktu, saya kira Ustadz kita langsung saja Ustadz. Gimana? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di akhir pekan ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Muyassar, dan insyaallah di kesempatan ini kita akan membaca hukum seputar masalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Penulis menjadikannya sebagai satu bab, satu judul bab, Al-Babus Sadis fi sujudis sahwi wat tilawati wa syukri. Bab yang keenam, penjelasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tayyib. Sebelum kita membahas tentang 3 sujud tersebut, ada beberapa muqaddimah yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa sujud yang disyariatkan dalam Islam hanya ada 4 jenis sujud. Sujud yang disyariatkan dalam Islam hanya ada 4. Yang pertama adalah sujud dalam sholat, yang itu merupakan rukun sholat. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Dan yang keempat, sujud syukur. Tidak ada jenis sujud yang kelima. Kalau Anda menemukan satu sujud yang disyariatkan dalam Islam yang kelima, nanti silahkan bisa langsung mengirim pesan kepada kami. Dan kami tidak menjumpai ada sujud yang kelima. Baik. Di masa silam ada bentuk sujud, yaitu sujud dalam rangka takrim, memuliakan. Sujud dalam rangka menghormati. Tapi dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud seperti ini ditiadakan. Bentuk sujud takrim seperti sujud yang pernah terjadi di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam syariat Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, manusia boleh sujud ke manusia dalam rangka untuk memuliakan. Dan itu sujud takrim. Dan sujud seperti ini di masa silam termasuk bagian dari bentuk penghormatan kepada orang yang jauh lebih berilmu. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau ketika bermimpi
dia sampaikan kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Pesan dari sang Nabi Yakub yang beliau sangat sayang kepada anaknya, beliau mengatakan, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan melakukan makar, ya. Bagaimana caranya agar bisa membunuhmu. Karena Nabi Yakub alaihissalatu wassalam paham mimpinya Yusuf. Tapi beliau tidak bercerita tentang mimpi itu, takwilnya seperti apa. Sehingga beliau minta kepada Yusuf, rahasiakan mimpimu. Jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Dan saudaranya Yusuf juga paham takwil mimpi. Makanya mimpi itu jangan diceritakan ke mereka. Mereka ngerti takwilnya. Sehingga keluarganya Yakub alaihissalatu wassalam adalah keluarga yang pintar takwil mimpi. Yusuf pandai takwil mimpi, ayahnya Yakub alaihissalam juga pandai takwil mimpi, demikian pula saudara-saudaranya. Makanya ketika Yusuf cerita seperti itu, Yakub tahu takwilnya. Nabi Yakub melarang Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudaramu, saudaramu juga akan tahu takwilnya. Nah, dan kemudian takwil itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka semuanya bersujud kepada Yusuf alaihissalatu wassalam, sehingga di akhir dari cerita Yusuf mengatakan, "Hadza ta'wilu ru'yaya." Ini adalah takwil dari mimpiku. Ya. Coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf. Ini adalah takwil dari mimpiku. Ada di surat Yusuf ayat ke-100. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Yusuf pun mengajak kedua orang tuanya untuk ke singgasana dan mereka semuanya sujud kepada Yusuf. Wa qala, dan Yusuf mengatakan, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayahku, ini adalah takwil dari mimpiku, min qablu, sebelumnya, yang dulu, mimpiku yang dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah telah menjadikan mimpi ini sebagai mimpi yang benar. Dan mereka bersujud kepada Yusuf di surat Yusuf ayat 100 atau ceritakan itu. Dan sekali lagi, sujud ini hanya berlaku bagi umat masa silam, tidak berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an pernah tiba-tiba sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Ma hadza ya Mu'ad?" Apa-apaan ini wahai Mu'ad? Lalu Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat di Romawi orang-orang sujud kepada raja-raja mereka. Maka menurutku engkau yang lebih berhak untuk mendapatkan sikap seperti itu dari para sahabatmu." Kemudian Nabi SAW melarang, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisa ayyasjuda ila ba'liha." Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud ke suaminya. Tayyib. Selanjutnya, kita akan membaca dari buku atau kemudian muqaddimah berikutnya. Bahwa semua gerakan sujud, baik sujud sholat, syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi, semuanya sama. Tata cara semua gerakan sujud itu sama. Tidak ada beda antara satu sujud dengan sujud yang lain. Selanjutnya, bedakan, kita gunakan share konten ya, agar bisa lebih maksimal.
tolong Anda bedakan antara sholat dengan sujud. Sujud itu salah satu di antara rukun sholat. Ya. Mohon untuk dibedakan dua ini ya. Bedakan antara sholat dengan sujud. Sujud itu salah satu rukun dalam sholat. Tapi sujud saja itu bukan sholat. Sujud tok ya, itu bukan sholat. Sehingga kalau orang melakukan sujud saja, dia tidak disebut melakukan sholat. Paham ya? Kalau orang melakukan sujud saja, dia tidak disebut melakukan sholat. Meskipun sujud itu sendiri adalah salah satu rukun dalam sholat. Untuk gerakan sujud yang ada dalam sholat. Baik. Maksudnya gimana Pak? Kok ada pembahasan kayak gini? Nah, kita nanti kalau lihat konsekuensinya akan bisa lebih mendapatkan pelajaran. Jadi, dalam sholat itu ada syarat. Misalnya suci dari hadas, kemudian menghadap ke arah kiblat, ya, dan seterusnya. Apakah syarat-syarat ini juga berlaku dalam sujud? Maka jawabannya, jika sujud itu adalah sujud dalam sholat, maka berlaku. Karena dia masuk dalam lingkaran sholat. Ini sholat misalnya, kemudian di dalamnya ada sujud. Maka sujud dalam sholat ini harus memenuhi syarat sholat. Dia harus dalam kondisi suci, sujudnya menghadap ke arah kiblat, dan seterusnya. Tapi kalau sujud saja, yang itu di luar sholat, ya, ada sujud di luar sholat, sujud di luar sholat, maka ya, tidak harus sesuai syarat sholat. Tidak harus sesuai syarat sholat. Maksudnya bagaimana? Orang jika melakukan sujud saja, itu tidak harus dalam posisi suci dari hadas. Ada nggak Pak sujud saja dan tidak sholat? Ya itu sujud syukur. Misalnya kita sedang duduk atau sedang melakukan aktivitas apapun, lalu tiba-tiba datang kabar gembira, disampaikan, Pak, sapimu mana? Nah, ini kabar gembira nggak ini? Senang dia, sapi saya beranak. Wah, senang dia. Maka dia langsung sujud. Itu apakah perlu wudhu? Tidak. Kenapa? Loh, kamu kok sujud? Padahal tadi belum wudhu. Loh, ini kan sujud saja, bukan sholat. Sehingga sujud saja, karena dia bukan sholat, tidak harus memenuhi syarat sebagaimana syarat sholat. Atau ada orang membaca Al-Quran, lalu melewati ayat sajdah, kemudian dia sujud. Maka yang dia lakukan adalah sujud saja. Dia tidak melakukan sholat. Nah, di posisi ini, apa yang dia lakukan itu bukan sholat. Karena itu tidak harus sesuai dengan syarat sholat. Dan karena itu hanya sujud saja, maka tidak perlu ada takbir. Tidak perlu takbir. Tidak perlu takbiratul ihram. Allahu Akbar, terus sujud. Loh, kenapa? Takbir itu berlaku dalam sholat. Sementara untuk sujud syukur, sujud tilawah yang itu di luar sholat,
maka sujud seperti ini tidak perlu ada takbir. Baik. Ini yang perlu kita pahami terkait perbedaan antara sholat dengan sujud. Nah, kemudian mengenai bacaan. Baik. Bacaan sujud. Bacaan sujud itu ada yang sifatnya umum. Dan ini berlaku untuk semua sujud. Contohnya, Subhana rabbiyal a'la, Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Ini berlaku untuk semua sujud. Ada bacaan sujud yang bersifat khusus. Maka ini berlaku sesuai posisi. Baik. Dan bacaan sujud yang bersifat khusus ini hanya ada di sujud tilawah. Sedangkan sujud sahwi, sujud syukur, di situ tidak ada bacaan khusus. Maka kalau ada yang bertanya, apa yang perlu dibaca ketika orang sujud sahwi? Jawabannya sujud saja. Dan silahkan membaca doa sujud yang umum, Subhana rabbiyal a'la. Tidak baca pun tidak masalah. Karena di situ hanya sujud saja gerakannya. Sedangkan bacaannya kembali kepada bacaan sujud yang umum. Sedangkan sujud tilawah ada bacaan khusus. Dan kita baca sesuai dengan posisinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini beberapa muqaddimah terkait masalah fikih sujud sebelum kita membahas tentang isi dari buku. Selanjutnya kita akan membahas dari kitab Fikih Muyassar untuk bab yang ke-6 di Kitabus Shalah. Fi sujudis sahwi wa tilawah wa syukur. Bab tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Materi yang pertama, al-mas'alatul ula. Tentang disyariatkannya untuk sujud sahwi dan sebab-sebab sujud sahwi. Wal muradu bihi, maksud dari sujud sahwi adalah sujud yang diperintahkan untuk dilakukan di akhir salat. Jadi sujud sahwi itu diperintahkan, al-matlub, diperintahkan. Sehingga sujud sahwi itu bersifat wajib. Untuk dilakukan di akhir salat. Jabron sebagai bentuk jabron, sebagai bentuk penambal. Linaksin fiha, kekurangan yang ada dalam salat. Atau penambahan, atau karena ragu. Baik. Sehingga sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena salah satu dari 3 sebab. Pengurangan, penambahan, dan ragu. Yang itu semuanya dilakukan karena lupa. Ya, sehingga tidak sengaja. Baik. Ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari kemudahan syariat. Di mana orang yang salah dalam ibadah disebabkan karena lupa, ya, salah dalam ibadah karena lupa, itu tidak diminta untuk ngulang ibadahnya dari awal. Salah ibadah karena lupa, tidak harus ngulang ibadahnya dari awal. Maka di sini bisa dikoreksi gitu ya. Salah ketika melakukan ibadah karena lupa, itu syariat memberikan kelonggaran, bisa dikoreksi. Karena bisa dikoreksi kan berarti ada peluang bagi sang hamba untuk memperbaikinya. Dan itu kemudahan. Anda bisa bayangkan ya. Kalau orang disuruh menjalankan tugas,
Tapi tugas itu sekali salah langsung dianulir, nggak dianggap. Salah dikit langsung dianulir, nggak dianggap. Ya. Dan ketika dianulir, dia nggak mendapatkan apapun, meskipun dia sudah kerja, meskipun dia sudah mengeluarkan banyak sekali biaya. Maka tentu orang itu akan selalu dihantui dengan ketakutan, jangan-jangan salah, jangan-jangan keliru. Nah, dalam syariat kita, orang yang melakukan ibadah karena lupa, maka ibadah yang dilakukan karena lupa itu, sehingga dia salah, maka dia bisa dikoreksi. Nah, salah satunya adalah keberadaan sujud sahwi. Itu adalah sebagai bentuk koreksi atas kesalahan yang dilakukan dalam salat. Orang yang berpuasa lalu dia makan atau dia minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan dia tidak berdosa karena dia lakukan itu karena lupa. Selanjutnya tinggal dilanjutkan saja puasanya. Intinya kita ingin menegaskan bahwa bagian dari kemudahan syariat, salah dalam ibadah karena lupa bisa dikoreksi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sang nabi itu berasal dari manusia. Dan ketika nabi itu berasal dari manusia, salah satu di antara kelebihannya adalah bisa ditiru oleh manusia. Karena itu di antara nikmat Allah, Allah utus nabi dari manusia. Nah, sifat bawaan manusia ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah apa? Lupa. Maka ketika manusia itu lupa, Nabi SAW juga bisa mengalami lupa. Sehingga nanti beliau sampaikan salah satu di antara alasan kenapa beliau lupa adalah beliau sampaikan, aku manusia sebagaimana kalian. Innama ana basyarum mislukum. Ya. Saya adalah manusia sebagaimana kalian. Nah, ketika sang nabi itu lupa, dan kita punya potensi untuk lupa, bisa ditiru. Bisa ditiru bagaimana yang harus dilakukan ketika lupa. Di tengah sholat. Dan itulah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang mukmin ketika Allah idh ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka rasul min anfusihim, yang itu berasal dari diri mereka. Maksudnya adalah sang rasul itu berasal dari kalangan manusia sehingga bisa ditiru. Ya. Baik. Kita kembali ke buku. Sujud sahwi disyariatkan berdasarkan sabda Nabi SAW, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini. Apabila kalian lupa, maka bersujudlah 2 kali. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, juga praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bayanuhu, dan nanti akan ada penjelasannya. Dan para ulama ijma' tentang disyariatkannya sujud sahwi. Dan sebab sujud sahwi ada 3, tambahan, pengurangan, dan ragu. Az-ziyadah, wan-naqs, wasyak. Nah. Jadi sujud sahwi adalah sujud karena sebab. Ada karena sebab. Nah. Sujud sahwi adalah sujud yang ada karena sebab. Sebabnya ada 3 tadi ya. Penambahan, pengurangan, atau ragu. Al-mas'alatu tsaniyah.
permasalahan yang kedua. Mata yajibu, kapan sujud sahwi ini wajib? Yajibu sujudus sahwi lima ya'ti. Wajib melakukan sujud sahwi karena alasan berikut. Idza zada fi'lan min jinsis shalah. Ketika ada orang yang menambahkan bagian dari jenis salat. Seperti menambahkan ruku, sujud, berdiri, atau duduk, walau qadri jilsatil istiraha, meskipun hanya selama duduk istirahat. Walau qadra jilsatil istiraha, meskipun hanya selama duduk istirahat. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan falamma infatala minas salati tawashwasha. Rasulullah SAW pernah mengimami kami, lalu beliau melaksanakan sholat 5 rakaat. Falamma infatala minas salat tawashwasha. Ketika beliau selesai sholat, tawashwasha. Apa yang dimaksud dengan tawashwasha? Al-washwashatu sautun ikhtilatin. Suara yang bercampur. Wallahu ta'ala alam. Sehingga di sini semakna dengan tawaswasa, yaitu beliau menjadi dapat was-was disebabkan karena sholatnya. Beliau sholat 5 rakaat, salam, jadinya enggak tenang. Tawashwashal qaumu bainahum, ya, sehingga orang-orang jadi enggak tenang. Masyarakat jadi, para sahabat yang berada di belakangnya, para makmum, menjadi bingung. Faqala, lalu beliau bertanya, ma sya'nukum? Ada apa kalian? Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hal zida fis salati syai'? Ya Rasulullah, apakah ada tambahan dalam salat? Qala, jawab beliau, la, enggak ada. Apakah salat itu ditambahi jumlah rakaatnya? Jawab beliau, tidak. Qalu, mereka mengatakan, shallaita khamsan, Anda salat 5 rakaat. Fanfathala, kemudian beliau berlalu dan melanjutkan perjalanan. Fanfathala, beliau berlalu, ya. Fasajada sajadatain, lalu beliau sujud 2 kali. Yang dimaksud di sini adalah insarafa wa raja'a ilal qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik lagi ke arah tempat sholat. Begitu beliau dapat informasi, Anda sholat 5 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung balik lagi ke mihrab, ke tempat sholatnya, tempat imam. Fasajada sajadatain thumma sallama. Lalu beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia sebagaimana kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Siapa di antara kalian yang lupa, maka lakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Fa'idha ulima biziyadah wa huwa fis salati wajaba alaihi al-julus hala ilmihi. Jika fa'idha alima, jika dia mengetahui adanya tambahan ketika sedang salat, maka wajib untuk langsung duduk ketika tahu. Hatta law kana fi athna'ir ruku', meskipun di saat itu sedang ruku'. Karena kalau dia lanjutkan tambahan, padahal dia sudah tahu, lazada fis salati syai'an amdan, berarti dia menambahkan jumlah rakaat secara sengaja. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Baik. Kita ulang di sini. Jadi kasus yang pertama dalam sujud sahwi adalah adanya penambahan. Ketika orang menambahkan sholat, misalnya sholat 4 jadi 5 rakaat,
maka nanti wajib sujud sahwi setelah tahu. Kemudian, jika ada orang yang melakukan penambahan jumlah rakaat, lalu teringat, loh ini kayaknya kok rakaat yang kelima. Meskipun dalam posisi ruku, maka dia wajib langsung duduk tasyahud akhir. Kemudian baca tasyahud akhir, sholawat, kemudian doa, setelah itu salam. Nah, kemudian menjelaskan kepada masyarakat, kepada makmum, kenapa tadi melakukan seperti itu. Sehingga mereka tahu kalau ini adalah perbuatan lupa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, au sallama qabla itmami salatihi. Orang itu bersalam, dia salam selesai salat sebelum selesai salat. Dia melakukan salam sebelum selesai salat. Berdasarkan hadis Imran bin Husain. Jadi kalau ini pengurangan. Sebelum selesai salat sudah salam. Ini pengurangan. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain, qala, beliau menceritakan, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin minal asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam setelah dapat 3 rakaat salat asar. Tsumma qama. Fadakhala al-hujrah, lalu beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun, lalu dikejar oleh seseorang, basitul yadain, yang tangannya itu cenderung lebih panjang. Makanya digelari dzul yadain, pemilik 2 tangan. Faqala, orang ini mengatakan, aqasartas shalah, apakah Anda mengqasar salat? Fakharaja, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumah beliau. Fa shalla rak'ata allati kana taraka thumma sallama. Lalu dia boleh salat fa shalla ar-rak'ah allati qad taraka, maka dia salat sejumlah rakaat yang telah dia tinggalkan, kemudian salam, lalu sujud sahwi, thumma sallama, setelah itu salam lagi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kesalahan bacaan yang bisa mengubah makna karena lupa. Karena ini jika dilakukan secara sengaja menyebabkan batal sholat. Maka jika karena lupa, wajib untuk sujud sahwi. Yang keempat, au tarku wajiban. Au taraka wajiban, atau meninggalkan kewajiban. Berdasarkan hadis Ibnu Buhainah, beliau menceritakan, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat 2 rakaat. Fi ba'di shalawat, di sebagian salat wajib. Tsumma qama, lalu beliau bangkit, falam yajlis, dan beliau tidak duduk. Yang dimaksud di sini adalah taraka at-tasyahud awal. Beliau tidak tasyahud awal. Setelah dapat rakaat, ini langsung bangkit. Faqaman nasu ma'ahu, lalu para makmum pun ikut bangkit bersama beliau. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Ketika sholat sudah selesai dan kami menunggu salam beliau, tiba-tiba beliau bertakbir sebelum salam. Takbir dalam rangka untuk melakukan sujud sahwi. Fasajada sajadatain wa huwa jalisun, dalam posisi duduk. Tsumma sallama, kemudian setelah itu beliau salam. Sujud sahwi terus salam. Dan riwayat ini sabata hadza bil khabar, riwayat ini berdasarkan khabar untuk orang yang meninggalkan tasyahud awal. Maka dikiaskan
dengan semua kewajiban yang lain. Seperti meninggalkan tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim ketika ruku, atau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya. Wa qawlihi baina sajdatain, atau dia meninggalkan dua bacaan di antara dua sujud, Rabbighfirli dan takbir intikal. Nah, sehingga yang keempat di sini berbicara bahwa salah satu di antara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan kewajiban karena lupa. Lalu yang kelima, wajib sujud sahwi jika lupa, jika ragu, fi adadi rakaat, ragu terkait jumlah rakaat. Lalu dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan. Dan itu terjadi di tengah salat. Karena dia telah melaksanakan sebagian dari salatnya mutaraddidan dalam kondisi ragu. Fi kaunihi minha au zaidan 'alaiha. Baik itu bagian dari salat ataukah tambahan dari salat. Fa dha'ufat an-niyah. Sehingga niatnya menjadi melemah. Kenapa? Karena ragu tadi. Wahtajat lil jabri bisujud, maka butuh untuk ditutupi dengan sujud. Berdasarkan makna umum dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadri kam shalla." Kalau kalian salat, maka setan datang kemudian mengacaukan salatnya sampai dia tidak tahu kam shalla, berapa rakaat yang sudah dia kerjakan. Kemudian Nabi SAW memberikan saran, fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini tsumma wa huwa jalisun. Maka hendaknya dia sujud 2 kali wa huwa jalisun, dalam posisi duduk. Maksudnya adalah duduk tasyahud akhir. Sehingga ketika di posisi duduk tasyahud akhir sebelum salam, sujud tilawah sujud sahwi terlebih dahulu. Wa huwa fi hadhil hal, dan dalam kondisi ini bain amrain, ada 2 keadaan. Yang pertama, ragunya tanpa tarjih untuk salah satu kemungkinan. Maka dalam kondisi ini mengambil yang lebih sedikit dan nanti sujud sahwi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan salasan aw arba'an." Apabila kalian ragu dalam salatnya lalu dia tidak tahu berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan, apakah dia salat 3 rakaat ataukah 4 rakaat, falyatrah asyak, maka hendaknya dia buang keraguan itu. Waliyabni ala mastaiqona, kemudian dia lakukan sesuai dengan apa yang dia yakini. Kemudian sujud sebelum salam. Nah. Amma idza ghalaba ala dhannihi, adapun jika dia punya dugaan kuat lalu bisa memilih salah satu di antara kemungkinan, ya, fa innahu yu'malu bihi wa yubna alaihi. Fa innahu ya'malu bihi wa yabni alaihi, maka dia boleh, ya, melakukannya dan dimulai, wa yabni alaihi, dan dia bisa lanjutkan salatnya. Wa yasjudu sajdataini lisahwi, kemudian sujud sahwi. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang yang ragu, falyataharras shawab tsumma liyutimma alaihi. Dia pilih mana yang paling benar, lalu dia lanjutkan salatnya sesuai dengan pilihannya. Kemudian salam, lalu sujud sahwi. Tayyib, mungkin terlalu panjang jadinya
kita panjang membaca dari buku. Baik, saya ulang ya. Ini insya Allah semoga memudahkan untuk memahami. Materi sujud sahwi termasuk di antara materi yang banyak diulang oleh para asatidzah. Bukan termasuk materi yang baru di malam ini, sehingga saya yakin di antara jamaah sudah sebagian besar barangkali sudah pernah mendengarnya. Bismillah. Kita berikan catatan tentang sujud sahwi. Tadi telah kita sampaikan, sujud sahwi itu harus karena sebab. Tidak boleh sujud sahwi tanpa sebab. Tidak boleh tanpa sebab. Ada nggak Pak orang yang sujud sahwi tanpa sebab? Ada. Dia kena penyakit was-was. Setiap kali sholat itu pasti sujud. Sehingga begitu seusai sholat, dia sujud. Nanti seusai sholat, apalagi sujud lagi. Terlalu sering dia sujud sahwi. Nah, ketika ditanya, kenapa kok Anda sujud sahwi? Sebabnya terlalu ringan. Tadi saya sempat ragu dikit. Sempat ragu. Akhirnya sujud sahwi. Dan seterusnya. Seperti itu jadinya sujud sahwinya tanpa sebab. Tidak boleh yang kayak gini, sujud sahwi tanpa sebab. Hanya sebatas sempat ragu. Tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk sujud sahwi. Baik. Kemudian alasan sujud sahwi. Sebab sujud sahwi. Ada berapa tadi? Ada berapa Pak? 3. 1. Penambahan. Contoh kasus yang dialami Nabi SAW adalah sholat 5 rakaat. Yang kedua, pengurangan. Contoh kasus yang dialami Nabi SAW adalah beliau tidak tasyahud awal karena lupa. Yang ketiga adalah ragu. Nah, ragu di sini ada 2, bisa memilih. Bisa memilih berdasarkan dugaan kuat. Ghalabatul dzon. Berdasarkan ghalabatul dzon. Maka dia gunakan dugaan kuatnya sebagai acuan. Yang kedua, blank. Maka di posisi ini pilih yang lebih sedikit. Pilih yang lebih sedikit. Baik. Ini sebab sujud sahwi. Selanjutnya, catatan berikutnya. Semua sujud sahwi itu 2 kali. Tidak ada sujud sahwi sekali. Sujud sahwi itu pasti 2 kali. Sehingga kalau orang harus sujud sahwi, maka sujud sahwi itu harus 2 kali. Tidak boleh sekali. Sudah? Karena praktek Nabi SAW beliau sujud 2 kali. Yang berikutnya, semua sujud sahwi diiringi dengan takbir. Diiringi takbir. Sehingga sujud 2 kali itu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Sehingga sujud 2 kali ini selalu diiringi dengan takbir dalam setiap gerakan naik turunnya. Lalu yang berikutnya, tidak ada bacaan khusus
Tidak ada bacaan khusus untuk sujud sahwi. Maka karena tidak ada bacaan khusus, tadi sudah kita sampaikan, dia menggunakan bacaan sujud yang bersifat umum. Sehingga apa bacaan dan doa sujud sahwi, maka dia gunakan adanya bacaan umum. Bacaan umum bagaimana? Ya bacaan sujud secara umum. Subhana rabbiyal a'la. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Baik. Berikutnya, termasuk juga duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk. Apa yang dibaca ketika duduk? Saat duduk juga tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Saat duduk juga tidak ada bacaan khusus. Sehingga ketika duduk, diam saja. Saat duduk ini apa? Diam saja. Dia seperti duduk istirahat. Duduk saat seperti fasil pemisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Baik. Berikutnya. Semua sujud sahwi diakhiri salam. Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Baik sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam maupun setelah salam. Kalau dilakukan sebelum salam ya, seusai tasyahud, Allahu Akbar, tasyahud akhir, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil fitnah wa min fitnatil masiihid dajjal. Sudah? Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk, diam saja. Allahu Akbar sujud lagi, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, terus langsung salam. Sehingga salamnya di sini satu, tapi untuk menutupi dua. Ya, sujud sahwinya di sini sekali, ya, untuk menutupi salamnya sekali untuk menutupi dua, yaitu salam sholat dan salam sujud sahwi. Demikian pula sujud sahwi yang dilakukan di luar salam. Setelah selesai tasyahud, lalu salam, kemudian sujud sahwi, maka nanti salam lagi. Maka di sini saya buat kaidah, semua sujud sahwi diakhiri salam. Karena saya pernah saksikan, saya pernah lihat langsung ya. Ada orang yang sujud sahwi, setelah itu nggak salam. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar duduk. Terus bingung dia. Terus ngapain? Begitu bingung, dia langsung pindah posisi bersila. Posisi duduknya langsung pindah bersila, selonjor. Saya perhatikan tadi nggak salam. Mungkin beliau nggak ngerti kalau sujud sahwi itu ada salam. Baik. Ini beberapa catatan terkait sujud sahwi. Nah, kemudian posisi duduk. Posisi duduk itu iftirash ataukah tawarruk? Posisi duduk itu iftirash ataukah tawarruk? Jawabannya iftirash. Karena ini hukum asal duduk. Maka dia duduk iftirash. Allahu Akbar tadi duduknya duduk iftirash. Kalau tawarruk boleh nggak? Ya silahkan. Kalau duduk bersila, monggo. Tapi kan jadinya repot kalau duduk bersila untuk sujud. Ya, sehingga posisi sujud pada asalnya adalah iftirash. Baik. Kemudian tentang sebab sujud sahwi.
itu ada dua, ada yang wajib, ada yang anjuran. Ini sudah kita bahas tadi, yang ini belum. Lanjutannya, penulis menyampaikan tentang sebab sujud sahwi yang sifatnya dianjurkan. Kita coba baca. Mata yusannu, pelajaran yang ketiga, kapan dianjurkan sujud sahwi? Dianjurkan sujud sahwi apabila orang yang sholat melakukan ucapan yang disyariatkan fi ghairi mahallihi, tapi tidak pada tempatnya, sahwan karena lupa. Misalnya ada orang yang membaca ruku dan sujud serta tasyahud fil qiyam, ketika berdiri, ma'al ityani bil qaulil masyru', di saat yang sama dia membaca doa yang disyariatkan fi dzalikal maudhi', di tempat itu. Misalnya ketika ruku dia membaca firman Allah, dia membaca ma'a qaulihi, dia membaca subhana rabbiyal azim saat ruku, padahal dia lupa tadi membaca doa sujud. Maka di posisi ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Nabi SAW bersabda, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Kalau kalian lupa, lakukanlah sujud 2 kali. Jadi untuk sebab anjuran di sini statusnya adalah salah bacaan, tapi langsung dikoreksi. Langsung koreksi dengan bacaan yang benar. Nah, ini nanti dianjurkan untuk sujud. Ketika rukuk dia membaca subhana rabbiyal a'la. Setelah itu dia ingat, loh, ini kan rukuk saya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Terus sami Allahu liman hamidah. Ini maka nanti di penghujung sholat, wallahu a'lam. Satu lagi ya, insya Allah masih kuat. Posisi sujud sahwi. Posisi sujud sahwi. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semua setelah salam. Semua sujud sahwi belum salam. Ada yang mengatakan dirinci sesuai bentuk apakah bentuknya penambahan, pengurangan, ataukah ragu. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati karena lebih sesuai dengan praktek Nabi SAW. Ada yang mengatakan pendapat yang keempat disesuaikan dengan praktek Nabi SAW, dan jika ada yang tidak disebutkan dalam dalil, jika ada kasus yang tidak disebutkan dalam dalil, maka sebelum salam. Ada orang yang lupa, tapi lupa ini tidak disebutkan dalam dalil. Nah, terus gimana? Sudah lakukan sujud sahwi belum salam. Nah, apapun itu jamaah, dari khilaf-khilaf ini, ulama sepakat bahwa peletakan posisi sujud sahwi itu sifatnya afdoliyah. Mana yang paling afdol? Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam? Sehingga tidak mempengaruhi keabsahan
salat. Karena itu kalaupun salah posisi sujud sahwi, apakah salatnya batal? Jawabannya tidak batal. Wallahu a'lam. Baik, demikian sebagai tambahan yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan saya ingatkan kembali bagi mereka yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, raise hand, nanti kita akan sampaikan. Baik, saya mulai sebelum ke penanya langsung, saya ke penanya titipan dulu. Baik, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sebagai makmum, apakah perlu sujud sahwi juga kalau imamnya salah atau kurang atau ada was-was itu, Ustadz? Sebagai makmum, apakah kita juga perlu sujud sahwi? Jawabannya ikuti imam. Sehingga kalau imamnya sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imamnya nggak sujud sahwi gimana? Jangan sujud sahwi sendirian. Tapi mengingatkan imam. Bapak harusnya sujud sahwi. Loh kenapa? Tadi kan Bapak tidak tasyahud awal. Tadi dikerjakan lupa atau sengaja? Lupa. Lah kan orang lupa itu dimaafkan. Betul. Orang lupa dimaafkan. Tapi dalam sholat ada aturannya. Lupa ditutupi dengan sujud sahwi. Sehingga yang dilakukan adalah diingatkan. Setelah diingatkan, orangnya tahu langsung sujud sahwi. Yang jadi masalah imamnya nggak ngerti fikih tentang ini. Jadinya ketika lupa ya udah gitu aja. Padahal ada cara yang harus dia lakukan. Karena itu jika imamnya tidak sujud sahwi, kita ingatkan dan kita minta yang bersangkutan untuk sujud sahwi. Nah, jadi kalau imamnya sudah kita ingatkan imamnya melakukan sujud sahwi, kita ikut juga ya Ustaz? Langsung ikut. Nabi SAW sujud sahwinya itu tertunda. Jadi dalam hadis tentang Dzul Yadain tadi, beliau sholatnya itu kurang. Kemudian beliau salam lalu pergi. Kahalil mughdhabbah, dalam riwayat yang lain beliau itu seperti sedang marah. Ya, wasyabbaka baina asabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasybik, melakukan seperti ini. Lalu diingatkan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku siratis salah." Ya Rasulullah, apakah salatnya dikosor? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Loh, apa yang terjadi?" "Shallaita rak'atain." Anda salat cuma 2 rakaat. Lalu Nabi SAW tanya lagi, akama qala Dzul Yadain, yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini benar atau enggak ini? Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengatakan, betul ya Rasulullah, Anda tadi sholatnya cuma 2 rakaat. Lalu Nabi SAW balik, kemudian nambahi, lalu beliau sujud sahwi setelah salam. Dalam kasus yang lain tadi, beliau sholat 5 rakaat. Kemudian diingatkan sahabat, apakah sholatnya ditambahi ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Anda sholat 5 rakaat. Kemudian Nabi SAW balik ke tempat imaman, lalu beliau sujud sahwi. Jadi boleh disela-selai dengan dialog, boleh disela-selai dengan mengingatkan imam, Pak, seharusnya Bapak sujud sahwi. Karena tadi kan kasusnya Bapak lupa ini, silakan sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi lalu kita ikut. Meskipun ada jeda, ngobrol dulu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Mbak Tati, silahkan di-unmute mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. My question is, kalau sujud tilawah dan sujud syukur itu jumlahnya sama dengan sujud sahwi atau gimana? Nah, untuk sujud tilawah sujudnya hanya sekali, sujud syukur juga sekali, sujud sahwi saja yang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud. Oke. Apakah kita harus menutup aurat menghadap kiblat kalau itu sujud tilawah atau sujud syukur? Untuk semua sujud selain sholat, selain dalam sholat. Sujud dalam sholat itu ada berapa? Sujud dalam sholat hanya ada 3 kemungkinan ya.
sujud sholat itu sendiri. Hmm. Sujud sahwi itu sujud dalam sholat. Dan sujud tilawah jika dia membaca ayat sajdah ketika sholat. Ada 3 kemungkinan ini. Nah, untuk sujud saja, yang sujud saja hanya ada 3 kemungkinan pula. Hanya 2 kemungkinan, sujud syukur dan sujud tilawah. Ya? Nah, untuk sujud syukur dan sujud tilawah saja di luar sholat, apakah perlu menghadap kiblat? Apakah perlu menutup aurat? Misalnya ada ibu-ibu yang membaca Quran dalam posisi tidak pakai kerudung. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan soal di rumah sendiri. Baik. Karena di rumah, dia berada di rumahnya. Lalu dia membaca, maka disyariatkan untuk sujud tilawah. Mukna mana ini? Mukna mana? Muknanya mana? Kerudungnya mana? Nggak perlu seperti itu. Tilawah. Loh, tapi saya tadi belum wudu. Tidak perlu wudu, langsung sujud tilawah. Boleh nggak tanpa menghadap kiblat? Nggak menghadap kiblat itu menyembah siapa itu? Apakah kemudian ketika sujud ke arah kiblat dan di luar kiblat atau tidak ke arah kiblat itu jadi menyembah yang berbeda? Siapanya tidak. Tetap menyembah Allah. Kiblat itu sifatnya adalah menyatukan arah. Dan itu syarat sholat, bukan syarat sujud saja. Maka kalau sujud saja, tidak bagaimana sholat. Tapi Pak, kan ada sholat tanpa sujud. Dan itu dinamakan sholat. Sholat tanpa sujud, contohnya sholat apa? Gerhana. Sholat gerhana. Sholat jenazah. Iya, jenazah. Iya, jenazah. Kalau gerhana ada. Sholat jenazah. Betul, sholat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud. Tapi Nabi SAW menyebutnya sholat. Kalau Rasulullah SAW menamakannya sholat, ya kita sebut sholat. Meskipun tanpa ruku, tanpa sujud. Dan Nabi SAW tidak menyebut sujud tilawah sholat. Sehingga sujud tilawah bukan sholat, sujud syukur juga bukan sholat. Tapi sujud saja. Karena itu tidak disyaratkan untuk dilakukan sebagaimana sholat. Meskipun kalau orang melakukan sujud tilawah dan sujud syukur dalam posisi sempurna sebagaimana sholat, itu pahalanya lebih besar. Sehingga Anda baca Quran, wudu dulu, menutup aurat, menghadap kiblat. Begitu ketemu ayat sajdah, sujud dalam posisi seperti orang yang sholat. Menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan seterusnya. Itu akan lebih sempurna, sehingga pahalanya insya Allah lebih besar. Wallahu a'lam. Ini satu lagi, kata sajadah wajhiya lillati khalaqahu, ini saya dapat waktu sujud tilawah harus dibaca ini. Apakah Rasulullah pernah memberi contoh? Jadi tadi kita sampaikan bahwa bacaan sujud itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang khusus itu hanya ada di sujud tilawah. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di Al-Mas'alatul Khamisah di materi yang kelima tentang sujud tilawah. Nah, Jazakumullah khair. Afikum warahmatullahi. Baik, ya nanti kita akan masuk ke pembahasan di 2 sujud yang lain. Saya share screen kembali Ustadz untuk pertanyaan sebelum kita ke penanya langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Pada saat kita melakukan sujud sahwi, pada saat proses duduk di antara 2 sujud, ada pendapat kita membaca bacaan yang biasa untuk bacaan di antara 2 sujud. Ada juga pendapat tidak membaca apa-apa pada duduk di antara 2 sujud. Mohon pencerahannya, mana yang benar dan apakah ada hadis yang kuat untuk hal ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala alam, coba kita buka. Yang lebih mendekati dalam hal ini adalah tidak ada bacaan apapun. Afwan belum share screen. Baik.
Saya bacakan aja, di sini ada keterangan dari Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz dalam fatwanya ketika beliau ditanya, "Madza naqulu baina sajdataini fi sujudis sahwi?" Apa yang perlu kita baca duduk di antara dua sujud sahwi? Jawaban beliau, "Mithla ma yuqalu fi sujudis shalah." Membaca sebagaimana sujud dalam salat. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Allahumma firli, warhamni, dan seterusnya. Sehingga kita baca sebagaimana duduk di antara dua sujud ketika salat. Tadi adalah fatwa dari Syekh bin Baz. Kemudian juga yang disampaikan dalam Asy-Syarhul Kabir. Dalam Asy-Syarhul Kabir dinyatakan bacaan sujud sahwi sama sebagaimana sujud salat, qiyasan alaih, dikiaskan dengan salat. Dan bacaan juga sama karena dikiaskan dengan itu. Sehingga di sini nampaknya jumhur ulama mengatakan bacaannya sama sebagaimana sujud dalam salat. Qala al-Adru'i wa sakatu 'ani dzikri bainahuma. Sementara menurut al-Adru'i, para ulama di masa silam mereka tidak membaca apapun untuk duduk di antara dua sujud sahwi. Wadh-dhahir, tapi pendapat yang lebih kuat, annahu kadzikri baina sajdatai sulbis salah. Yang lebih dhahir, yang lebih kuat adalah dianjurkan untuk membaca sebagaimana bacaan ketika di antara dua sujud dalam salat. Ini keterangan dalam Mughni al-Muhtaj. Dan beberapa keterangan tadi di Asy-Syarhul Kabir, yang itu juga di Al-Mughni Muhtaj, ini mewakili pendapat Syafi'iyah, menunjukkan kalau mereka berpendapat dianjurkan untuk membaca sebagaimana di antara bacaan di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Jazakumullah khairan. Jadinya ada dua pendapat dalam hal ini, tapi dohirnya jumhur mengatakan tetap membaca sebagaimana bacaan duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Berikutnya saya persilahkan Leo Abu Sajid, silahkan di-unmute mikrofonnya, singkat saja ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan jami'an semua. Ustaz, Ana masih kurang jelas tadi perkara yang waktu yang afdoliyah itu, Ustaz. Jadi sujud sahwinya itu tergantung ya, dirinci kesalahannya seperti apa, yang dia itu dilakukan sebelum atau sesudah sujud. Nah itu kapan sebelumnya, kapan sesudahnya itu, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam, itu sifatnya afdoliyah. Sifatnya afdoliyah. Artinya ketika itu lebih sesuai sunnah, maka lebih afdol. Dan kalaupun salah, tidak menyebabkan sholatnya jadi batal atau sujud sahwinya jadi batal. Sehingga misalnya, seharusnya sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, tapi dia lakukan setelah salam. Atau seharusnya dilakukan setelah salam, tapi dia malah sujud sahwi sebelum salam. Apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak. Sholatnya tetap sah, dan sujud sahwinya juga sah. Itu yang dimaksud afdoliyah. Ini sebagaimana keterangan Imam Al-Khattabi rahimahullah terkait masalah posisi sujud sahwi ketika orang lupa dalam salat. Mau sebelum maupun sesudah, itu sifatnya hanya afdoliyah. Nah, wallahu a'lam. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau salah bacaan dalam surat dan lupa tidak membaca surat, bagaimana Ustaz setelah Al-Fatihah?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita telah sampaikan bahwa sujud sahwi itu harus ada sebab. Karena itu, apabila ada orang yang melakukan satu kekeliruan tertentu, tapi itu bukan menjadi sebab sujud sahwi, wallahu alam, secara pribadi saya mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Salah dalam bacaan sholat itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya setelah Al-Fatihah ya. Jadi beliau membaca surat, lalu keliru, kemudian Nabi SAW beralih ke surat yang lain, atau beliau ruku. Seusai sholat, tapi di riwayat itu tidak disebutkan, setelah itu Nabi SAW ngapain gitu ya. Pokoknya yang jelas beliau keliru, beliau terhenti, tidak bisa melanjutkan ayat karena lupa. Kemudian seusai sholat, Nabi SAW menoleh ke belakang. Di belakang beliau ada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi SAW tanya kepada Ubay, kamu tadi tahu kan kalau saya keliru? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Terus kenapa kamu diam saja? Jadi tidak meluruskan bacaannya. Dan dalam riwayat itu tidak disebutkan Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi. Berarti dohirnya beliau tidak sujud sahwi. Sehingga kalau sebatas salah bacaan setelah Al-Fatihah, yang lebih tepat tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ini sebetulnya mirip dengan pertanyaan Pak Leo tadi, cuman penjelasannya diperlukan dirinci sesuai bentuk kesalahannya, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dirinci sesuai bentuk kesalahannya? Jadi kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam sholat itu ada 3. Yang pertama adalah pengurangan. Bentuk kesalahannya berupa pengurangan. Misalnya, tidak tasyahud awal, atau tidak membaca doa ketika sujud, ketika ruku. Saat sujud diam saja, atau ruku diam saja karena lupa, atau ketuker tadi karena lupa. Ketuker itu kan berarti sama dengan tidak membaca. Di posisi ruku baca doa sujud, lalu i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu sama dengan berarti tadi dia belum baca doa ruku. Tapi saya sudah baca doa sujud, tidak pada tempatnya, itu doa sujud bukan doa ruku. Nah, ini berarti kesalahannya bentuknya pengurangan. Ada yang bentuknya penambahan. Misalnya penambahan jumlah rakaat. Atau penambahan sujud. Orang sujud, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud lagi. Terus dia lupa, Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud, terus Allahu Akbar sujud lagi. Nah, itu penambahan. Penambahan rakaat, penambahan gerakan, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah karena ragu. Karena ragu. Ragu, ini berapa ya rakaat saya? 3 atau 4 ya? 3 atau 4? 3 atau 4? Ragu dia. Yang sering adalah ragu jumlah rakaat. Ini yang dimaksud bentuk-bentuk kesalahan dalam salat. Nah, untuk pengurangan sujud sahwinya sebelum salam. Untuk penambahan sujud sahwinya setelah salam. Untuk ragu ada 2 tadi ya. Pertama, ragu yang punya indikator atau ada dugaan kuat. Ragunya ada dugaan, ini tanpa dugaan. Blank tadi.
Saya tulis aja blank. Untuk ragu yang ada dugaan, maka ikuti dugaannya. Lalu setelah itu sujud sahwi. Setelah salam atau sebelum salam? Setelah salam atau sebelum salam? Di sini tadi coba kita bacakan hadisnya ya. Untuk ragu, amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarajjaha ahadal ihtimalain fa innahu ya'malu bihi wa yabni alaihi wa yasjudu sajdatain lisahwi. Adapun orang yang punya dugaan kuat sehingga dia bisa memilih salah satu di antara keraguan itu, maka dia pilih sesuai dugaannya. Lalu dia lanjutkan sholatnya. Ya. Kemudian dia melakukan sujud sahwi. Setelah salam. Jadi sujud sahwinya kalau ada dugaan ini setelah salam. Nah, untuk yang blank sebelum salam. Baik, ini yang tadi dimaksud bahwa posisi sujud sahwi itu menyesuaikan bentuk kesalahannya. Wallahu a'lam. Yang tadi sudah kita singgung ya. Ini ada pertanyaan. Ini menyambung pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz, tentang imam yang sujud sahwi. Assalamualaikum Ustaz. Apabila makmum masbuk, ternyata imam melakukan sujud sahwi, apakah makmum ikut sujud sahwi dengan alasan makmum masbuk tersebut tidak mengetahui sebab imam sujud sahwi karena kejadiannya sebelum makmum bergabung? Terima kasih. Nah. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum juga ikut sujud sahwi ketika imamnya sujud sahwi? Jika, ya, ini dirinci ya. Jika satu, imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum ikut. Jika imam sujud sahwinya sebelum salam, makmum yang masbuk ikut. Kenapa? Karena imamnya sujud dan sholat belum selesai karena imamnya belum salam, maka makmum juga ikut meskipun dia nggak ngerti apa sebabnya. Yang kedua, jika imam sujud sahwi setelah salam, apakah makmum juga ikut? Jawabannya tidak, karena berarti kan salam dulu baru sujud sahwi, padahal dia sholatnya masih kurang. Kalau dia ikut salam, batal nanti sholatnya, maka dia berdiri, tidak ikut sujud sahwi bersama imam. Nah, apakah nanti di akhir sholat dia sujud sahwi? Nah, ini dirinci jadi dua. Jika dia terlibat dalam kesalahan yang menyebabkan imam sujud sahwi, maka dia sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak terlibat, perasaan saya nggak ada yang lupa, misalnya, berarti dia tidak terlibat kejadian lupa itu, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Saya ini ada pertanyaan yang di luar topik, Ustaz. Sedikit satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan serta kru Rumah Dakwah Paduka selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Apa Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya sholat di depan kamar mandi? Karena di tempat saya magang itu, untuk sholat arah kiblatnya itu di depannya ada kamar mandi. Apa hukum sholat dengan menghadap ke arah hammam, ke arah kamar mandi? Ini ada fatwa dari Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, la haraja fi dzalika. Gak ada masalah. Al-manhiyu anhu huwas salatu fil hammam. Yang dilarang itu sholat di dalam kamar mandi. Adapun jika keberadaan kiblat itu berada di depan, atau berada di sebelah kanannya atau kirinya, itu adalah kamar mandi, fala haraja fi dzalika, tidak masalah. Ya. Wa salatuha fil hujra afdal li'annaha ab'adu 'anir riya wa ab'adu an ru'yatir rijal fahi afdal.
Salatnya wanita di dalam kamar itu lebih afdol. Ya, jadi di sini Syekh bin Baz ditanya wanita yang sholat di dalam kamar, tapi arah kiblatnya di depannya ada kamar mandi. Kata beliau nggak jadi masalah. Yang dilarang itu kalau sholat di dalam kamar mandi. Wallahu alam. Ini fatwa dari Syekh bin Baz. Alhamdulillah. Ini penanya langsung dari Los Angeles satu lagi. Ibu Tim, silahkan. Singkat saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Jika lupa atau ragu tetapi ingatnya sudah agak lama setelah sholat selesai, setelah dibuka mukena, bagaimana itu caranya Pak Ustadz? Apakah harus langsung atau kalau sudah lupa agak lama bagaimana? Jazakallahu khairan. Baik. Ragu ada yang tidak perlu digubris. Ada 3 ragu kata Imam Ibnu Utsaimin yang tidak perlu dipedulikan, nggak usah digubris. 3 bentuk ragu. 1, sebatas waham. Waham itu keraguan yang terlalu ringan. Kayaknya kok kayaknya. Itu namanya waham. Keraguan yang tingkatannya sangat rendah. Maka yang seperti ini nggak perlu digubris. Yang kedua, orang yang muwaswis, kena penyakit waswas. Terlalu sering ragu. Hampir setiap sholat dia mengalami keraguan. Sampai ikut jamaah sekalipun dia kadang ragu. Padahal sudah ikut jamaah, makmum tinggal ikuti imamnya, dia masih ragu. Keraguannya nggak diperhitungkan. Yang ketiga, ragu pasca ibadah. Ibadah sudah selesai, sudah lepas mukna, baru muncul keraguan. Kayaknya. Nah itu nggak perlu digubris. Dipedulikan lah selain dari 3 ini. Ragunya itu kuat, cukup sering ragu, pernah tapi sekali 2 kali. Yang ketiga masih di dalam ibadah itu. Berapa putaran tawaf. Ya. Kalau dia ragu tadi kayak putaran tawafnya kayaknya kurang ya. Itu dari udah tahalul gini baru ngomong kayak gitu. Ya kayak gini nggak perlu dipedulikan. Berarti dia ragu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita boleh membatalkan sholat dan mengulang dari awal lupa atau ragu karena belum paham dan bingung tentang pelaksanaan sujud sahwi. Belajar agama gitu ya. Masyarakat awam itu rata-rata kayak gitu ya. Imamnya nggak ngerti bagaimana fikih lupa dalam sholat. Mau mengucapkan subhanallah lagi subhanallah, bingung dia bingung, stres, langsung noleh ke belakang, baleni sholatnya dibaleni, diulangi lagi. Dan itu ada beberapa cerita karena dia nggak ngerti tentang bagaimana cara sujud sahwi yang benar, cara apa solusi ketika orang itu lupa. Pada waktu ketika saya belum belajar agama lebih serius, ya, nggak ngerti tentang cara seperti mana cara sujud sahwi yang benar, kalau lupa itu apa yang harus dilakukan, nggak ngerti. Ya rata-rata seperti itu. Begitu lupa, sholat diulangi. Setelah paham tentang fikih sujud sahwi, menganggap ini anugerah yang luar biasa.
Masya Allah. Sehingga saya bayangin, dulu andaikan saya tahu fikih ini, nggak perlu bingung, nggak perlu batalin sholat, nggak perlu ngulang dari awal. Sudah ada solusinya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami keraguan, ketika saya mengalami penambahan, mengalami pengurangan karena lupa. Sudah ada solusinya. Dan betapa solusi itu akan sangat meringankan. Demikian pulang paham tentang agama lebih banyak, ibadahnya lebih tenang, lebih maksimal. Ya. Makanya begini, para jamaah haji itu kalau nggak didampingi oleh pembimbing, dia itu was-was, khawatir, jangan-jangan nanti keliru Pak Ustadz. Tolong ditemani, tolong didampingi. Kadang kan ada jamaah yang mau ngulang umroh, selesai umroh, kemudian ngambil mikot, umroh lagi. Wah itu kalau harus didampingi terus oleh pembimbing, ya, pembimbingnya ya rada kesel nanti jadinya, kecapean. Ya, makanya kadang kayak gitu dia itu khawatir, jangan-jangan nanti saya salah, keliru. Karena ketika orang itu melakukan ibadah dan bekal ilmunya kurang, jadi terasa ringan. Maksudnya terasa ringan gimana? Gampang mengalami potensi keraguan. Kalau sudah seperti itu, tingkat keyakinan ibadahnya jadi rendah. Dan itu akan membuat ibadahnya kualitas. Makanya penting untuk belajar. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti ini, pegangi baik-baik ilmu ini. Dan kalau mengalami keraguan, langsung ingat. Kemarin yang saya pelajari sujud sahwi. Sebelum salam atau sudah salam ya? Wah itu rinciannya banyak. Wah Anda bingung kan? Kalau bingung, tapi saya masih ingat. Pak Ustadz bilang mau sebelum salam maupun sudah salam sifatnya afdoliyah. Ngawur aja enggak apa-apa. Kalau Anda sujud sahwi sebelum salam, insya Allah sah. Tapi kan yakin salatnya sah. Betul. Tidak meninggalkan keraguan. Itu anugerah yang pengaruh pada sholat hanya permukaan saja. Silakan Pak Roland di unmute. Nah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau terkena yang dan keraguan itu tadi juga disebutkan ada kalau yang disunahkan kalau salah bacaan ya Ustadz ya, salah tempat bacaan. Itu kalau misalnya jadi ada dua jenis kesalahan atau keraguan, salah bacaan dan kurang rakaat, itu jumlah sujud sahwinya itu bagaimana Ustadz? Apakah tetap 2 atau ada cara khusus lainnya, maksudnya kondisi lainnya gitu ya, yang perlu dilakukan? Jika kita mengalami kesalahan beberapa kali dalam satu sholat, itu sujud sahwinya berapa? Apakah satu kesalahan 2 sujud sahwi, 2 kesalahan jadi 4 sujud sahwi? Wah, nanti kalau 3, 4 jadinya dikalikan aja. Jawabannya cukup sepaket. Satu paket sujud sahwi berapa kali? 2 sujud. 2. Nah, 2 sujud. Karena itu kalau misalnya pertama salah, keliru bacaan, rukuk rakaat yang kedua keliru bacaan juga, sujudnya juga keliru bacaan, sehingga dia salah beberapa kali. Tapi di akhir tasyahud dia teringat tadi itu salah beberapa kali, maka cukup sujud sahwi 2 kali, tidak perlu berkali-kali untuk menutupi semua kesalahan itu. Wallahu a'lam. Ya kalau
Afwan Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Ustaz, gimana Ustaz? Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah kalau salah bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah, tapi langsung dikoreksi, apakah harus sujud sahwi juga? Barakallahu fiik. Baik, ini tadi sudah kita singgung, jawabannya tidak perlu sujud sahwi. Nabi SAW pernah mengalami itu, dan beliau dalam riwayat itu zahirnya beliau tidak melakukan sujud sahwi. Dan kita juga jumpai imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid-masjid yang lain yang ada videonya ya. Beliau salah lalu dibenerin belakangnya, dan dalam prakteknya tidak melakukan sujud sahwi. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaan terakhir untuk malam ini Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum. Afwan tanya Ustaz, apakah saat tasyahud awal maupun akhir, jari telunjuk kita sudah menunjuk terlebih dahulu sebelum kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai posisi kapan telunjuk itu diacungkan saat tasyahud, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saat kita mengucapkan illallah. Ini pendapat Hanafiyah. Sehingga at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat itu tangan masih diem. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ditutup lagi. Ada yang mengatakan sejak asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Dan ada yang mengatakan sejak at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Jadi ulama khilaf mengenai kapan waktu yang tepat ini mulai ngacung. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan Anda memilih pendapat A, B, C, dan seterusnya. Sifatnya masing-masing adalah ijtihad dari masing-masing ulama. Karena dalam hadis itu hanya disebutkan Nabi SAW berisyarat dengan jari saat tasyahud. Kapan posisi mulai isyarat jari, terjadi khilaf di antara mereka. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, mungkin pertanyaan sudah selesai untuk malam ini Ustaz. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.